Beliau mengajarkan bahwa seorang istri harus dihormati dan dicintai dalam segala keadaan. Momen-momen sederhana seperti berbagi gelas atau makanan menjadi simbol kasih sayang yang tulus. Bagi Rasulullah, hal-hal kecil ini adalah cara untuk menunjukkan cinta yang tak terhingga kepada Aisyah. Pernah suatu kali, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat cinta yang lebih indah dari cintamu kepadaku." Rasulullah menjawab dengan senyum, "Cinta itu adalah anugerah Allah. Aku bersyukur kepadanya karena telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu." Setiap hari bersama Rasulullah adalah hari yang penuh rasa syukur bagi Aisyah. Ia sering mengucapkan doa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah suamiku, limpahkan rahmat dan keberkahan atasnya. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Rasulullah yang mendengar doa ini suatu malam berkata kepada Aisyah, "Doamu selalu membuatku merasa dicintai. Kau adalah perhiasan dunia yang paling berharga." Aisyah menundukkan kepala, tersipu malu, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku suami yang begitu mulia," jawabnya lirih. Kisah Rasulullah dan Aisyah tentang berbagi gelas dan makanan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak melulu tentang hal besar, tetapi justru terwujud dalam hal-hal kecil yang bermakna. Rasulullah mengajarkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, perhatian, cinta, dan kelembutan harus selalu hadir. Beliau menunjukkan bagaimana menghormati dan mencintai pasangan dengan tulus, menjadikan setiap momen bersama sebagai kenangan yang indah. Bagi Aisyah, momen-momen ini adalah bukti nyata bahwa ia adalah wanita yang sangat dicintai oleh suaminya. Bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat dan pendamping hidup. Sebagai seorang istri yang mencintai Rasulullah, Aisyah memiliki sifat cemburu yang manusiawi. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika Rasulullah menyebut keutamaan almarhumah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Rasulullah sering menyebut-nyebutnya, bahkan Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan kabar gembira berupa rumah di surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3817, Muslim nomor 2435. Dalam riwayat lain, Aisyah pernah berkata dengan nada kesal, "Bukankah Allah tidak memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah menjawab dengan lembut, menghibur Aisyah tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Khadijah. "Tidak Aisyah, dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia mendukungku dengan hartanya ketika orang lain enggan. Dan Allah memberiku keturunan darinya." Hadis riwayat Ahmad nomor 24.864. Pada suatu malam yang tenang, Aisyah duduk di dekat Rasulullah, mendengarkan beliau bercerita tentang masa-masa awal dakwahnya. Dengan penuh kasih, Rasulullah kembali mengenang Khadijah, istri pertama beliau. Beliau berbicara tentang keteguhan Khadijah, dukungannya yang tiada henti, dan bagaimana ia menjadi pelipur lara dalam masa-masa sulit. "Wahai Aisyah," kata Rasulullah dengan nada lembut, "Khadijah adalah wanita yang beriman kepadaku saat semua orang menolak. Ia mendukungku dengan hartanya saat tak ada yang mau membantu. Allah bahkan memberikan aku keturunan darinya." Aisyah mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya tak dapat menahan rasa cemburu yang muncul. Ia tahu Khadijah adalah wanita luar biasa, tetapi ia juga manusia dengan perasaan yang tak bisa diabaikan. Dengan nada yang sedikit kesal namun penuh cinta, ia berkata, "Bukankah Allah telah memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah menoleh kepadanya, menatapnya dengan lembut. Senyuman kecil tersungging di bibir beliau. Beliau memahami perasaan Aisyah dan tidak marah atas ucapannya. Dengan nada yang tenang, beliau menjawab, "Tidak Aisyah, Khadijah adalah wanita yang unik. Allah telah memuliakannya dengan rumah di surga, dan aku tidak pernah bisa melupakan kebaikannya." Aisyah terdiam sejenak. Ia tahu jawabannya tulus dari hati Rasulullah. Meskipun cemburu, ia juga tahu bahwa rasa hormat Rasulullah kepada Khadijah tidak mengurangi cinta dan perhatian beliau kepadanya. Dalam momen itu, Aisyah merasa sedikit malu atas rasa cemburunya. Tetapi ia juga merasa bangga
karena memiliki suami yang begitu setia dan penuh kasih. Ya Rasulullah, kata Aisyah akhirnya dengan nada lembut, aku hanya ingin menjadi yang paling kau cintai di dunia ini. Rasulullah tersenyum, mendekati Aisyah dan berkata dengan penuh cinta, wahai Aisyah, engkau adalah anugerah Allah yang istimewa untukku. Setiap orang memiliki tempatnya di hatiku dan kau adalah bagian yang tak tergantikan. Ada juga momen lain di mana rasa cemburu Aisyah muncul dengan lucu. Suatu hari Rasulullah menerima hadiah berupa makanan dari salah seorang istri beliau yang lain. Saat makanan itu tiba di rumah Aisyah, ia merasa tak senang. Dalam sekejap emosi, ia memukul nampan makanan itu hingga isinya tumpah ke lantai. Rasulullah menatap Aisyah dengan tatapan lembut dan berkata sambil tersenyum, ibumu cemburu lagi. Aisyah yang awalnya merasa marah, perlahan tersipu mendengar ucapan Rasulullah. Dalam momen itu beliau tidak memarahi Aisyah, melainkan menanggapinya dengan penuh pengertian. Rasulullah dengan sabar mengumpulkan makanan yang tumpah dan memerintahkan pelayan untuk mengambilkan nampan baru sebagai ganti. Aisyah berkata dengan nada bersalah, maafkan aku ya Rasulullah, aku tak bisa menahan perasaanku. Rasulullah menjawab dengan tenang, cemburu adalah tanda cinta, wahai Aisyah, dan aku tahu betapa besar cintamu kepadaku. Setelah semua itu, Aisyah sering merenungkan betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Rasulullah. Meskipun beliau memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang nabi, beliau selalu meluangkan waktu untuk menunjukkan cinta dan pengertian kepada istri-istrinya. Ya Allah, Aisyah sering berdoa dalam keheningan malam, terima kasih karena engkau telah memberiku suami yang begitu mulia. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada Rasulmu. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan. Kisah ini mengajarkan bahwa rasa cemburu dalam rumah tangga adalah hal yang manusiawi, tetapi bagaimana pasangan meresponsnya adalah yang paling penting. Rasulullah menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pengertian, kelembutan, dan keadilan. Bagi Aisyah, momen-momen cemburunya adalah pengingat betapa besar cintanya kepada Rasulullah. Dan bagi Rasulullah, momen itu adalah kesempatan untuk menguatkan cinta dan menunjukkan ketulusan kasih sayangnya. Kesimpulan, kisah cemburu Aisyah menunjukkan sisi manusiawi dari kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dengan cinta yang tulus dan pengertian yang mendalam, setiap masalah kecil dapat berubah menjadi momen indah yang mempererat hubungan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana menghormati perasaan pasangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika cobaan berat menimpa keluarga Rasulullah, fitnah Hadits Sulaif menjadi salah satu ujian yang sangat menguras perasaan. Peristiwa ini bukan hanya melukai kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, tetapi juga mengguncang hati Rasulullah dan kaum muslimin. Namun momen ini memperlihatkan keteguhan hati, kebaikan, dan kelembutan Rasulullah terhadap Aisyah, sekaligus membuktikan kebenaran melalui wahyu Allah. Aisyah bercerita bahwa fitnah itu bermula saat ia tertinggal dari rombongan Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah ekspedisi. Saat itu Aisyah mencari kalungnya yang hilang, hingga tanpa disadari rombongan telah berjalan jauh. Seorang sahabat bernama Syafwan bin Mu'atthal yang tertinggal belakangan menemukan Aisyah sendirian dan membawanya kembali ke rombongan. Ketika mereka kembali ke Madinah, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Aisyah telah berbuat yang tidak pantas. Aisyah yang saat itu belum mengetahui fitnah tersebut mendapati perubahan sikap Rasulullah. Aku merasa sakit dan tetap berada di rumah orang tuaku. Namun aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasulullah menjadi lebih pendiam, kenang Aisyah. Rasulullah yang selalu penuh kasih mencoba mencari kejelasan di tengah fitnah yang menyebar. Beliau tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa petunjuk dari Allah. Dalam kegundahan, beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabat terdekat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Aku tidak pernah meragukan kesucian Aisyah, kata Usamah dengan yakin. Dia adalah wanita yang mulia dan aku percaya dia tidak bersalah. Namun Rasulullah tetap diam, hatinya penuh dengan rasa sakit, tetapi beliau tidak pernah menyakiti Aisyah dengan kata-kata kasar. Aisyah akhirnya mengetahui fitnah tersebut dari seorang wanita yang membantunya. Saat itu ia sangat terguncang.
Aku menangis tanpa henti, seolah-olah dunia terasa gelap, kata Aisyah, mengenang hari-hari itu. Rasulullah akhirnya datang ke rumah Abu Bakar untuk menemui Aisyah. Dengan lembut beliau duduk di dekatnya. Wahai Aisyah, ujar beliau, dengan nada penuh kasih dan ketegasan, jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Tetapi jika engkau bersalah, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya. Aisyah yang sudah letih karena terus menangis, memandang Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku, ujar Aisyah mengutip doa Nabi Yusuf. Setelah hari-hari penuh penantian, akhirnya wahyu Allah turun untuk membersihkan nama Aisyah. Rasulullah yang saat itu berada di rumah Abu Bakar langsung menatap Aisyah dengan senyum lega. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, bergembiralah, Allah telah membersihkan namamu. Ayat-ayat dari surah An-Nur pun dibacakan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Allah memperlihatkan rahmatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 11-12. Aisyah yang sebelumnya merasa hancur, kini menangis bahagia. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Ketika Abu Bakar dan istrinya mendengar wahyu itu, mereka segera menghampiri Aisyah. Dengan penuh haru Abu Bakar berkata, wahai putriku, bersyukurlah kepada Allah yang telah membersihkan namamu. Namun Aisyah menjawab dengan penuh keimanan, aku hanya bersyukur kepada Allah, dialah yang menjaga kehormatanku. Setelah fitnah itu berakhir, hubungan antara Rasulullah dan Aisyah semakin kuat. Beliau selalu berusaha menghibur Aisyah dan menunjukkan cinta serta kasih sayangnya. Aisyah, kata Rasulullah suatu hari, engkau adalah bagian dari kebahagiaanku. Dan Allah telah menunjukkan bahwa engkau adalah seorang wanita yang istimewa. Aisyah, yang sangat mencintai Rasulullah, selalu merasa bersyukur memiliki suami seperti beliau. Ya Rasulullah, katanya dengan mata berbinar, aku tidak butuh dunia jika aku memiliki engkau di sisiku. Fitnah hadisul ifk mengajarkan tentang pentingnya bersabar, mempercayai Allah, dan menjaga hubungan rumah tangga di tengah badai cobaan. Rasulullah memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang suami harus bersikap lembut dan penuh kasih, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Bagi Aisyah, peristiwa ini semakin memperkuat keimanannya dan menjadikannya sebagai teladan bagi wanita muslimah di sepanjang zaman. Dan bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati selalu diuji, tetapi kesabaran dan keimanan akan membawa keberkahan yang tak terhingga. Beliau sering mengajak Aisyah berbicara dan mendengarkan pendapatnya. Dalam satu riwayat, Aisyah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku? Beliau menjawab, cintaku kepadamu seperti simpul tali yang tidak pernah terurai. Setiap kali aku bertanya, bagaimana simpul itu sekarang? Beliau menjawab, masih seperti awalnya. Hadis riwayat Abu Nuaim, Hilyatul Aulia, 2/44. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah belajar banyak dari beliau. Kepandaiannya dalam memahami agama menjadikannya salah satu perawi hadis terbanyak. Dia sering bertanya kepada Rasulullah untuk memperdalam pemahaman agama. Suatu hari, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan cinta Allah dan cintamu? Rasulullah menjawab, perbanyaklah kesucian hati dan kejujuran dalam ucapan. Orang yang dicintai Allah pasti akan dicintai manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 2092. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan mendukung. Meskipun terdapat momen cemburu, ujian dan kesedihan, mereka selalu kembali kepada Allah dalam menghadapi setiap permasalahan. Aisyah adalah perempuan yang tidak hanya menjadi istri, tetapi juga murid, sahabat, dan penerus dakwah Rasulullah. Namanya dikenang sebagai Asy-Syiddiqah, yang jujur dalam keimanan, dan perannya dalam Islam sangat besar, menjadikannya salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah umat manusia.